Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifana Alivia dengan NIM A41124084, kelas C dari Prodi PG PAUD. Di sini saya akan memaparkan materi tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibanding kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Kemudian tujuan wawasan Nusantara. Tujuan wawasan Nusantara keluar adalah menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang kian mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Kemudian, turut serta melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dengan sikap saling menghormati. Selanjutnya, asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara merupakan kaidah atau ketentuan dasar yang wajib dipatuhi, dilakukan, serta dijaga oleh seluruh elemen masyarakat agar tercipta perdamaian serta keseimbangan di Indonesia secara keseluruhan. Ada 5 asas wawasan Nusantara. Yang pertama, asas solidaritas. Yang kedua, asas kejujuran. Yang ketiga, asas kesamaan. Yang keempat, asas keadilan. Dan yang terakhir, asas kerjasama. Selanjutnya, seberapa relevan wawasan Nusantara dengan nilai-nilai Pancasila yang ada? Wawasan Nusantara memiliki relevansi yang sangat erat dengan nilai-nilai Pancasila. Konsep wawasan Nusantara menekankan kesatuan dan persatuan Indonesia, serta kesadaran akan pentingnya menjaga keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan Sila Persatuan Indonesia yang menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya, bagaimana penerapan wawasan Nusantara dapat mencegah polarisasi dan ujaran kebencian berbasis SARA yang semakin marak di media sosial. Penerapan wawasan Nusantara dapat mencegah polarisasi dan ujaran kebencian berbasis SARA di media sosial dengan mempromosikan kesadaran akan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dengan memahami dan menghayati wawasan Nusantara, masyarakat dapat lebih menghargai keberagaman dan memahami bahwa perbedaan adalah kekuatan bangsa. Kemudian, bagaimana cara menjaga persatuan dan menerapkan wawasan Nusantara di era globalisasi untuk anak muda yang mengabaikan rasa persatuan dan budaya di Nusantara? Untuk anak muda yang mulai mengabaikan rasa persatuan dan budaya Nusantara akibat pengaruh globalisasi, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan inspiratif agar nilai-nilai wawasan Nusantara tetap tertanam ke dalam kehidupan mereka. Salah satu cara utama adalah dengan menanamkan rasa cinta tanah air melalui pendekatan kreatif dan modern, seperti memperkenalkan budaya lokal lewat media sosial, musik, film, dan konten digital yang digemari generasi muda. Baik, materi selanjutnya yaitu ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menanggapi berbagai tantangan, bertujuan menjaga kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. Bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara dalam menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27 ayat 3 dan Pasal 30. Kemudian, asas dan sifat ketahanan nasional. Ada beberapa asas yaitu yang pertama wawasan, yang kedua Nusantara, yang ketiga kekeluargaan, yang keempat gotong royong. Selanjutnya ada sifat. Sifat terdiri dari yang pertama mandiri, yang kedua dinamis, yang ketiga wibawa, dan yang keempat konsulatif. Kemudian hubungan ketahanan nasional dan bela negara. Yang pertama, bela negara memperkuat ketahanan nasional. Yang kedua, ketahanan nasional menciptakan kondisi yang stabil untuk pembangunan. Dan yang terakhir, keduanya membutuhkan partisipasi semua elemen bangsa. Kemudian, bagaimana meningkatkan wawasan kebangsaan? Yaitu meningkatkan wawasan kebangsaan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pendidikan, yang kedua, pengalaman dan partisipasi, yang ketiga, informasi dan media, yang keempat, dialog dan diskusi, dan yang terakhir, penghayatan nilai-nilai kebangsaan. Dengan melakukan beberapa cara tersebut dapat meningkatkan wawasan kebangsaan. Selanjutnya, bagaimana peran pendidik dalam membentuk sikap bela negara?
Ada beberapa peran utama pendidik dalam membentuk sikap bela negara, yaitu yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, memberikan keteladanan. Yang ketiga, mengintegrasikan bela negara dalam pembelajaran. Yang keempat, mendorong partisipasi aktif siswa. Yang kelima, membangun kesadaran kritis dan kepedulian sosial. Yang terakhir, keenam, menumbuhkan toleransi dan semangat kebinekaan. Selanjutnya, apakah semangat bela negara bisa ditanamkan secara efektif di generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik? Ya, semangat bela negara dapat ditanamkan secara efektif kepada generasi muda tanpa menggunakan pendekatan militeristik. Pendekatan non-militer yang menekankan pada pendidik, budaya, dan partisipasi sosial terbukti lebih relevan dan berdampak positif dalam konteks masyarakat sipil dan era digital saat ini. Materi selanjutnya yaitu politik dan strategi nasional. Politik memiliki arti kepentingan umum warga negara suatu bangsa, sedangkan strategi nasional adalah cara melaksanakan politik nasional untuk mencapai suatu sasaran serta tujuan yang ditetapkan oleh politik nasional. Kemudian ciri-ciri sistem politik. Yang pertama, unit yang membentuk sistem dan luasnya batas-batas pengaruh sistem. Yang kedua, input dan output dari sistem yang tercermin dalam keputusan-keputusan yang dibuat dan proses keputusan dalam sistem. Yang ketiga, jenis dan tingkat diferensiasi dalam sistem. Yang keempat, tingkat integrasi sistem politik yang mencerminkan tingkat efisiensinya. Kemudian, komunikasi politik. Komunikasi politik adalah komunikasi yang melibatkan berbagai pesan politik dan para aktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan, dan kebijakan pemerintah. Dalam komunikasi politik dapat dilihat dari dua arah, yaitu yang pertama, bagaimana institusi negara yang bersifat formal atau suprastruktur politik menyampaikan pesan politik kepada publik. Yang kedua, bagaimana infrastruktur politik menerima respon berbagai pesan politik terhadap suprastruktur. Selanjutnya, bagaimana politik nasional bisa diarahkan agar tidak hanya menguntungkan elit politik dan oligarki, tapi benar-benar berpihak pada rakyat kecil. Agar politik nasional tidak hanya menguntungkan elit politik dan oligarki, tetap benar-benar berhak pada rakyat kecil, diperlukan reformasi menyeluruh dalam sistem politik dan pemerintah. Kemudian, bagaimana pengaruh sistem partai politik di Indonesia terhadap stabilitas politik dan keberhasilan implementasi strategi nasional. Pengaruh sistem partai politik di Indonesia terhadap stabilitas politik dan keberhasilan implementasi strategi nasional bersifat dinamis dan bergantung pada kualitas partai politik itu sendiri, tingkat kedewasaan politik, para aktor politik, dan mekanisme pengawasan yang efektif. Selanjutnya, bagaimana tanggapan kalian tentang money politik di Indonesia? Tanggapan tentang maraknya money politik di Indonesia adalah bahwa ini merupakan masalah serius yang merusak demokrasi. Secara sederhana, money politik adalah ketika calon pemimpin membeli suara rakyat dengan uang atau barang supaya mereka dipilih. Ini salah karena seharusnya rakyat memilih berdasarkan kemampuan dan kejujuran calon, bukan karena diberi uang. Sekian pemaparan materi dari saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.